Hey, welcome back, welcome to Coffee of the Day. Udah lama banget kita nggak up video tentang perkopian duniawi, so hari ini kita bakal ngopi. Ya, karena kesibukan yang akhir-akhir ini terus tinggi, karena ya in this ekonomi kita butuh kerja dan butuh duit ya. Makanya gue jarang banget akhirnya untuk up video. Oke, mungkin segitu aja curhatnya, kita lanjut ke video kopi hari ini. Oke, kemarin waktu gua scroll di salah satu e-commerce buat nyari biji kopi espresso, gua ketemu brand ini. Dan entah kenapa gua tanpa sadar ngecek out brand itu dan ya, biji kopinya kemarin datang dan makanya akan kita bahas hari ini. Biji kopinya apa? Nah, ini nih biji kopinya. Dia biji kopinya dari Two Hands Full Coffee Roaster. Lokasinya ada di Bandung kalau nggak salah. Dan kemarin biji kopinya datang dan akan kita unbox. Udah di unbox ya, kita akan rasain hari ini. Kita akan bikin dari ini. Biji kopi dari Two Handful Roaster. Tampilannya seperti ini, dia packingannya pakai kertas, seal. Di sini ada untuk espresso 200 gram. Ini 200 gram kemasannya. Nah, 200 gram seperti ini. Lalu dia ada di tipenya di rukun saudara anaerobic, natural, siga, rarutang, andung sari. Nah, notes-nya dia seperti ini. Blackberry, tropical, fruit passion. Oke, jadi ini fruity, tipe yang fruity. Kenapa gue kemarin tertarik sama ini? Karena ada satu hal yang bikin gue tertarik ini. Dia di situ waktu kalian scrolling, waktu kalian klik biji ini, di deskripsinya, dia nulisin hal ini nih. Jadi deskripsinya nih, kerinci rukun saudara anaerobik, black white. Nah, di sini nih yang menarik nih menurut gua ya. Dia ada produsernya Abdul Aziz. Nah, regionnya di sini varietas, proses. Nah, di sini ada relationship terhadap ini farmernya. Selama 2 tahun lah ya. Nah, di sini dia juga ngejelasin nih. The food of teman kerinci, bla bla bla, managed by Bapak Abdul Aziz Tohari. Nah, jadi dia nyebutin lengkap asal usul biji kopinya dari siapa, petaninya siapa, yang nanam siapa, sampai detail gitulah. Dan ini yang bikin gua menarik, dia ya terlepas dari ini bener atau enggak, tapi dia udah effort buat nulisin ini di deskripsinya. Jadi kita tahu dari mana itu biji kopinya dan petaninya siapa. Ini effort banget sih ya. Dan cukup respectful. Dia mau nyebutin farmernya siapa. Dan hubungannya dia udah relationshipnya udah 2 tahun ya. Kalau udah 2 tahun ya kemungkinan sih biji kopinya pasti enak ya. Karena continue gitu loh relationshipnya. Nah, ini biji kopinya nih. Oke, kita akan langsung buka-bukain aja. Ini masih seal banget. Akhirnya kita coba. Kita buka. Bismillah. Ih, enak banget bukanya. Ya kayak buka yang lainnya juga sih. Sama. Masalah kemasan doang sih. Anjir. Gila. Kecium baunya bro. Enak banget. Dan itu fruity banget bro. Enak. Oh my. Oke, kita akan cek. Dari kelihatannya sih udah bagus ya. Warnanya pun juga ya. Ini kalau untuk espresso biasanya sih medium ya, medium to dark ya. Dan ya lumayan lah. Cuma di sini defeknya juga gak terlalu banyak ya. Dan cenderung bagus semuanya memang. Mungkin memang ukurannya mungkin agak bervariatif ya. Ya semoga rasanya pun juga enak, tetap enak lah. Sesuai dengan notes-nya. Dan ini mantap sih bu, baunya. Enak banget sih, sumpah. Seperti itu ya, warnanya mungkin kalau di kamera ya tergantung HP masing-masing sama kualitas kamera gue sih. Cuman ya, menurut gue cukup bagus lah warnanya. Defeknya nggak terlalu banyak. Oke, kita akan bikin espresso dari ini. Untuk bikin espresso kali ini, kita akan pakai Staresso. Ini dia.
Stareso ini udah gua review di video sebelumnya. Bagi kalian yang ketinggalan ataupun belum sempat nonton reviewnya, kalian bisa cek video gua sebelumnya. Di situ gua udah bahas komplit tentang gimana impression gua pakai Stareso ini dan juga big update-nya seperti apa. Kita akan bakal pakai ini. Sebelumnya karena prosesnya akan cukup lama, mungkin kita panasin dulu airnya. Kita bakal pakai ya di 94 lah ya. Apa-apa di 94 oke lah. Mungkin correct me if I'm wrong terkait untuk bikin espressonya karena gue nggak ahli. Jadi ya pecinta penikmat kopi aja kita ini. Pengen ngulik-ngulik kopi semau kita, sepengin kita aja. Oke. Di sini gue bakal pakai di sini 15 gram. Kapasitasnya kita bikin 15 gram. Dan nggak lupa kita juga akan pakai Jinsei. Kita bakal pakai manual grinder aja. Ini Jinsei gua yang udah gua review juga sebelumnya. Kalau kalian belum lihat reviewnya, kalian bisa cek video gua sebelumnya. Di sini kita bakal agak nyiksa Jinsei ini dengan bikin espresso. Sebelumnya kita kalibrasi dulu. Kita nolkan. Nah, kita nolkan, kita kunci dulu. Udah, baru kita atur green size-nya. Di sini gua pakai green size di angka 40 tengah-tengah di sini. Ya, 40 di sini. Ini untuk bikin espresso di Stareso. Karena suara manasin airnya cukup berisik, kita matiin dulu, nanti aja kita panasin. Oke, kita pakai 15 gram ya. Ini green size-nya di sini. Oh ya, untuk sebenarnya untuk ukuran dari green size-nya ini tergantung nanti dengan biji kopi kalian seperti apa. Jadi sebelum kalian nentuin green size-nya, kalian harus ngulik dulu tuh biji kopinya seperti apa, karakternya seperti apa, dan kadang di green size yang sama, di ukuran yang sama seperti ini, akan berbeda hasilnya untuk biji kopi yang lain. Karena ya, apa ya, perbedaan biji kopi, jenis roastingan, profil roastingan, dan sebagainya lah, banyak yang mempengaruhi. Jadi, kalau gua pakai segini, belum tentu mungkin kalian akan memakai green size segini juga. Bisa jadi beda. Jadi, tetap harus dikulik masing-masing personal individu. Oke, kita akan tapi di video kali ini kita akan karena baru dibuka, gue belum ngulik sama sekali ya. Kita pakai patokan awal di sinilah. Seperti apa? Kita coba cek nanti. Ya, itu barusan ekstraksi dari espresso kita hari ini pakai Stareso. Dan bisa dilihat di sini kremanya muncul. Mungkin di video gue sebelumnya yang review alat Stareso ini, dia kremanya nggak muncul. Bisa karena banyak faktor, salah satunya freshness dari kopinya itu sendiri. Biji kopinya itu sendiri. Dan buktinya di sini dia muncul kremanya, walaupun tipis lah ya. Tapi ya ini tetap krema kok. Oke, kita coba ya pakai sendok seadanya. Rasa buahnya emang keluar sih bro. Bener-beneran rasa buah. Fruity banget bro.
passion fruit banget ini sih. Blackberry-nya ya sih lumayan sih ya. Jadi gue susah gambarinnya, tapi yang jelas ini fruity, enak. No bitter club di sini enak. Passion fruit, tropical fruit, oke. Muncullah mereka itu. So mantap, jujur ini mantap sih. Dari baunya pun juga enak. Baunya mantap. Rasanya, oh my god. No bitter club lah pokok intinya. Fruity-nya keluar. This bean is so fruity, bro. Rukun saudara. Bener-bener rukun yang di sana. Buktinya enak banget nih. Gimana kalau kita pakai mesin elektrik? Oke, mungkin langsung aja lah. Kita akan komparasiin langsung ini pakai, karena gue adanya FF, berarti Viro, bukan Free Fire ya, mohon maaf. Kita akan coba gimana rasanya kalau ini pakai mesin elektrik. Kita akan coba bikin rasio 18 gram di biji kopinya. Kalau tadi kita pakai Stareso, kita hanya mampu 15 gram, di sini kita pakai 18 gram. Dengan grinder yang sama kita masih pakai manual grinder dari Jinsei. Kita akan siksa grinder ini hari ini 2 kali espresso. Sebelumnya kita kalibrasi, tetap kalau mau pakai kalibrasi tuh melesetnya lumayan kan. Makanya tetap kita harus kalibrasi dia setiap mau bikin ya pain in the asses. Cuman ya kita coba sama di sini. Dari hasil kita ngebrew pakai FF Verity Viro elektriknya, kita akan coba bandingin lah. Di sini kremanya kelihatan tebel banget dan ya lebih proper lah ya. Oh. Fruitynya tetap dapat dan rasanya lebih medok ini nih. Dia medok apa ya? Lebih nampol lah. Mungkin gue masih bisa pooling lebih jauh lagi rasa espressonya. Ya tetap gue harus kulik dulu berapa green size-nya. Mungkin lebih kecil dari ini green size-nya. Mungkin lebih bagus ya kalau pakai mesin elektrik ya. Ya seperti yang gue bilang tadi, berbeda biji, berbeda kalibrasi green size-nya, dan ya penyesuaiannya akan lebih berbeda lagi. Belum tentu espresso yang gue pooling di sini dengan nanti yang biji kalian di rumah, biji kopi kalian di rumah kan sama green size-nya pasti berbeda lah. Tentu balik lagi harus kalian kulik masing-masing sendiri. Jadi itulah sedikit kisah kita hari ini membahas tentang biji kopi espresso dari Two Hands Full Roaster. Nah, jenisnya ini rukun saudara. Kalau kalian pengen coba, silahkan cari sendiri di Tokped. Udah gue sebut juga di Tokped, di Shopee dan sebagainya pasti ada. Kalian tinggal check out barangnya. Oke, mungkin sekali lagi ini terakhir sebelum gue tutup, gue nggak di endorse sama brand ini, jadi gue murni gue beli, gue cobain sendiri, gue pengen tahu rasanya dan impression gue seperti itu. Overall good, no bitter club, mantap ini emang. Dan nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas pricingnya. Mungkin singkat aja ya. Di sini kemarin gue dapat kisaran harga di 185 untuk 200 gram. Ya lumayan lah ya, sesuai dengan harga, sesuai dengan rasa, dan enaknya pun dapat. Fruitynya pun nendang banget sih menurut gua ya. Dan kalau di pooling kita hari ini per gramnya berarti ini bagi 200 ya sekitar 900-an lah per gramnya. Jadi gimana menurut kalian? Cukup menarik atau oke, mungkin segitu aja video hari ini. Video kali ini membahas tentang espresso dari Two Hands Full. So, oke, sekian untuk video hari ini. Kita bahas espresso, impression kita terkait biji espresso dari Two Hands Full Roaster. Tetap support, jangan lupa subscribe, follow, like, dan komen lah kalau perlu ya, biar
semakin semangat sih, biar semakin semangat gue bikin video, khususnya terkait tentang perkopian duniawi. So itu aja, tetap semangat in this economic, and this is Coffee of the Day. Thank you.